Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh para alim ulama, terkhusus Ketua DKM Masjid Jami'us Salihin Kiai Ahmad Jarizis. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan beliau beserta anggotanya sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia maupun akhirat. Wabil khusus Abi Kiai Haji Abdul Aziz Dr. Haji Ahmad Sujai MM, Al-Ustadz Haji Imam Zarkasih MP, Al-Ustadz Haji Nur Sehat MPD, Ustadz Fuad Hasan SPD, Ustadz Haji Muhammad Hajami Pengasuh Ponpes Al-Wasatiyah, Al-Ustadzah Hajah Naimah Pengasuh Ponpes Al-Wasatiyah, dan juga seluruh yang hadir. Ini kalau dibacain insyaallah subuh. Mau dibacain semua apa enggak usah? Ketua DPC FPI Kecamatan Cipondoh dan jajarannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus Bapak Wakil Wali Kota tadi katanya udah di jalan ke tempat ini. Alhamdulillah beliau dengan niat baiknya, tapi apa yang telah Allah berikan adalah sebuah takdir. Ada keluarga beliau meninggal dunia. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal. Hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin وعن قضنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم صفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, setelah Allah turunkan rahmatnya berupa air hujan yang diturunkan ke dalam majlis ini semata karena Allah menginginkan satu, yang pertama kesejukan, yang kedua agar orang yang duduk di dalam majlis ngerasa betah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah.
Pertama, Rifki ingin menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan diri ini hadir di dalam tempat atau majlis yang mulia ini. Bukan dikarenakan karena sengaja, melainkan kemarin sore Rifki mendapatkan telepon dari Rifki punya kawan. Ada guru yang tidak bisa hadir di dalam acara maulid yang dia buat di dalam musallahnya. Jadi beliau meminta tolong. Rifki tanya, siapa yang ceramah? Habib Mujtaba bin Syahab. Beliau sedang mengikuti guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sedang berada di Yordan, sedang khidmah kepada gurunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, pahalanya Allah lipat gandain buat kita semua. Duduknya kita lama-lama di dalam majlis, Allah gugurin segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Kira-kira dimaafin apa kagak? Lah kalau kagak dimaafin gue balik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum Rifki mulai, Rifki mau tanya, datang ke majlis begini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa sih yang selalu kalau datang majlis gini yang bikin kita senang, bikin gembira apa? Ada apa? Ada kabar yang bikin kita gembira sampai kita ikut gembira di dalam majlis. Nabi SAW mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, dan apabila di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama yang hadir satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya orang kalau datang majlis maulid itu senang aja udah. Orang kalau datang maulid, orang udah datang ke acara Isra Mi'raj, apalagi ke majlis taklim, oh apalagi mak-emak no. Oh kalau udah datang ke majlis mak aman, tasnya gede-gede banget. Ketan masuk, lemper masuk, risol masuk. Kalau bapak-bapak mah kita mah ringkas Pak ya. Kita mah nggak butuh begituan. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada mah kelewatan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan maulid ini semua yang dilakukan penuh dengan kegembiraan. Setiap perayaan maulid pasti diawali dengan kesenangan. Kenapa? Orang yang gembira saat dilahirkannya Nabi, mereka akan dibebaskan dari siksa api neraka. Percaya apa enggak? Tahu Abu Lahab? Lu tahu dari mana? Emang itu om lu? Abu Lahab. Pak, Bapak, Abu Lahab. Bang, Abu Lahab. Cuman dikasih kabar gembira sama seorang budak yang nama Suaibah, menyampaikan kepadanya, ya Abu Lahab, saudara laki-lakimu, istrinya telah melahirkan. Apa anaknya? Laki-laki. Karena engkau memberikan aku kabar gembira, maka aku bebaskan engkau. Aku merdekakan engkau karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Lahab tiap hari Senin libur digebuginnya. Libur, Pak. Woi. Libur. Orang digebugin, masa ada liburnya ya? Cuman dia doang. Dosanya banyak sama Nabi. Nama Nabi ini gedeknya luar biasa. Gak bisa ngelihat Nabi lewat, pengennya ngebunuh aja. Itu darah. Om. Lu tahu om? Paman. Arti? Uncle. Di mana-mana ponakan sama ami, sama om, sama paman, anteng harusnya akur, saling ngebantu. Bagaimana Sayyidina Abu Thalib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nison maunya apa sih? Ntar naik tar turun, suara gue udah begini nih. Lu mau naikin, lu mau turunin, lu matiin.
Bagaimana tadi? Ini kenceng nih, ini kenceng. Ini ntar tiba-tiba turun lagi nih. Memang tukang son tangannya nggak bisa diem. Gua ngeridip aja, ngeridip gitu tangannya. Udah diem-diem bang. Kalau ini kalau jebol, di son jebol, panitia ganti bang. Yang penting bukan gua. Terusin nggak? Sampai mana? Son-son lu. Abu Talib, pamannya Nabi, sayangnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Anaknya Sayyidina Abdul Muthalib banyak, tapi kenapa yang dititipin kepada Abu Talib? Karena kakeknya tahu hati yang tulus, hati yang penuh dengan rahmat yang Allah tuangkan. Abdul Muthalib tahu siapa yang ikhlas untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Alhamdulillah udah paham, gue tutup doa ini. Udah paham belum? Budek emang. Udah jam segini jangan serius-serius pak. Udah lu nungguin gue lama, gue serius, akhirnya pada setruk. Bu, baca ada temanya. Lu kebaca nggak? Udah tahu tua duduknya di belakang, biar yang muda, gue juga seger ngelihatnya. Tahu tua di depan. Gue kalau ngelihat yang begini bawaannya takut mati. Dekat banget tuh mati. Bener bang, lah abang coba aja duduk sini lihat. Ngelihat ke sono pan enak, ngelihat kemari malam Jumat abang. Di sini ada temanya membangun peradaban, rahmatan lil alamin dengan meneladani akhlak Rasulullah. Ini temanya, pakai rahmatan lil alamin. Kenapa? Biar kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus kau wahai Muhammad kecuali engkau diberikan wewenang, kesempurnaan, melampiaskan, mencurahkan kasih sayang bagi seluruh alam. Ini nabinya. Nabi sayangnya juga cuma bukan sama umatnya doang, sama binatang. Bu, anjing. Bu, ibu, anjing. Tahu? Anjing. Pak, woi, anjing. Gue kalau begini enakan berdiri juga kayaknya dah. Bukan apa, gue kalau duduk paha gue ngebet. Doain dong biar Rifki diangkat penyakitnya, dikasih sehat lagi. Gue sebenarnya manusia yang nolak tua bang. Gue kalau udah pakai tongkat berasaan umurnya 55 gitu kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah umur 40, hitung-hitung ngidupin sunnah Nabi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, anjing. Satu waktu Nabi SAW di jalan bersama ribuan pasukannya. Gue berasa lagi cerita kolosal. Dramanya drama nyata, brother. Begitu bilang datang sama ribuan pasukan, datang. Yang lewat tomcat. Cipondoh banyak cerita. Nyesel orang kalau diundang masuk Cipondoh nggak datang, nyesel. Jamaahnya PA. Yang diundang Habib. Lo ngomong gue PA, coba gue pengen denger. Ribuan pasukan lagi lewat. Nabi sama-sama pasukan, tiba-tiba Nabi ngelihat ada seekor anjing betina yang sedang menyusui anaknya. Ngerasa keganggu ini anjing. Nabi bilang sama sahabat, wahai sahabatku, jaga anjing tersebut. Jaga. Aku melihat ada kegusaran pada dirinya. Biar dia aman, dia bisa menyusui anak-anaknya. Ini sahabat ngejagain anjing. Nabi punya perhatian khusus, cuman hanya sama seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya. Kalau anjing aja dapat perhatian, bagaimana umat Nabi SAW? Yang sholat,
yang baca Quran, yang ibadah, yang amalannya amalan baik. Kalau anjing aja dapat perhatian, masa kita kagak? Di dalam rawi Ad-Diba dikatakan ummatu khairul umam. Sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabinya nebarin kasih sayang. Kita sebagai umat juga harus ngikutin. Kenapa? Sama tetangga dulu dah. Sama tetangga yang baik. Oi, yang baik, baik, baik. Sama tetangga main gedeg-gedegan aja. Tiap lagi lewat main gabrukin pintu. No, kokom lewat, no kokom gobrak aja. Ada Pak Haji yang begitu mah ada. Ada. Banyak. Dia minta amit. Padahal gue sok tahu aja gue padahal tuh. Yuk dimulai dulu. Kalau tetangga aja belum bisa, keluarga dulu. Sama anak sayang, sama istri. Ya kalau gue mah jangan bang. Jangan. Rugi bang, rugi. Gue tanya nih sama abang nih, biar abang denger nih ya. Bu, cinta nggak sama bapak? 12 orang bang yang ngomong. Padahal banyak kan orangnya. Itu ngomong juga istiharok dulu semalam. Ngomong jangannya kalau ditanya gitu. Bu, cinta nggak sama bapak? Alah, bohong bang, jangan percaya, gombal. Jujur gua, dia ngomong cinta, tuh lagi nggak punya duit. Beneran. Orang yang namanya nggak punya duit baru tuh sayang banget. Abang, main yuk. Begitu tuh bang tuh. Tapi ntar kalau lagi udah banyak duitnya, songong. Neng, bikinin ngopi ngapa? Bawel lu ngopi aja sono lah. Tuh, ada di sini bini yang begitu ada. Ada. Dimaafin bang, mendingan kalau ada yang begitu mah tuker tambah bang. Rahmat Allah dalamnya di dalam tangga dulu. Kalau rumah tangganya adem, anak juga keurus. Bapak sayang sama seorang istri, istri sayang sama seorang suami, aman. Apalagi kalau cintanya karena Allah. Gue nggak tahu nih mik maunya apa nih. Gue sumpah gue kagak tahu nih mik maunya apa. Kalau ada mik yang gitu aja yang kabel-kabel, nggak apa-apa, nyetrum sekalian dah. Nah kan enak gini. Dengar nggak? Apa? Kuping lo kesumpel. Ngeson nggak ngeliat lo bagi jogro kanan kiri depan belakang ada semuanya, masih dibilang kecil aja. Emang juga ya. Gue kalau udah malam begini bawaannya mau ceramah nggak bisa serius saya bang. Saya jujur dah, saya jadi bingung mau ceramah apa. Kalau mau ngomongin Nabi sempurna. Kita ngomongin rumah tangga aja dulu dah ya. Boleh ya? Ini kan rahmatanil alamin, membangun peradaban rahmatanil alamin, ngebangunnya dari mana dulu? Pertama rumah tangga sama kayak kita tuh ngebangun rumah tangga sama kayak kita ngebangun rumah. Yang sediain pertama apa dulu kalau mau ngebangun rumah? Apa? Lahannya dulu. Ada sebidang tanahnya dulu dong. Lu mau main siapa ya? Tanah orang lu garap. Punya tanahnya dulu. Ukur tanahnya. Kalau tanahnya udah ada, baru tuh apa yang dilakuin? Gali dulu. Gali dulu tanahnya. Nah, pondasi di atas tanah, di dalam tanah. Nah, bagaimana caranya harusnya? Digali dulu, cari tahu seluk-beluknya. Yang bagus pondasinya di mana? Harusnya berapa cakar ayamnya? Harus berapa bidangnya? Ini yang harus dicari tahu. Sama di dalam rumah tangga juga kita harus cari tahu bagaimana calon istri kita. Cari tahu dulu.
Jangan mentang-mentang ganteng, kaya, wah ini dia jodoh gue nih. Nggak taunya ngondek. Ayo bagaimana lu? Sampai dari kawin, sampai bertahun-tahun kagak dipegang-pegang lu. Kalau laki kan disuruhnya cari apa sama Nabi? Cari yang cantik, yang kaya bang. Yang ini mah gak boleh milih. Laki bagaimana aja ambil. Kalau kita laki disuruh cari yang cantik, yang kaya. Biar rasa lu bu. Jangan suka milih. Apa-apa milih. Lu pikir milih suami kayak milih terong. Sama nih perempuan, tolong dong. Punya harga diri dikit, punya kehormatan dijaga, ngapa? Pengen banget apa lu kayak jeruk gitu. Yang dipencet-pencet, taruh, pencet-pencet, taruh. Lah, ibu maaf, Rifki mau tanya, ibu kalau beli jeruk diapain? Salah gue ngomong pencet-pencet. Nah kalau lagi dipegang jeruknya, dipegang pencetnya agak keras, manis sampai asam, lu beli nggak? Ditaruh apa dibawa? Salah gue bilang ditaruh lagi. Habis dipencet dilepeh, habis dipencet dilepeh. Itu jangan dong, perempuan punya kehormatan. Jangan juga ngambil ilmunya ilmu mangga. Bang ya, abang kalau beli mangga diapain bang? Lu perhatian banget bang sama mangga. Bini di rumah lu kagak pernah endus itu. Mangga lu endusin aja. Perempuan tuh lihat dong, jangan kayak ambil model mangga diendus dulu. Enggak ada baunya, taruh. Masa milih mangga dipencet? Bonyok tuh mangga. Dicium, harum manis nih. Wah, nggak ada wanginya. Taruh lagi. Dicium, oh ada wanginya, baru dimasukin. Perempuan harus cari caranya bagaimana punya ilmunya, ilmu duren. Nggak ada yang berani mencet, nggak ada yang berani cium. Ayo, lu pernah beli duren kan bang? Lu pernah pencet duren? Wah, ini mengkel nih, pernah begitu? Bonyok tangan lu. Pernah lu cium duren tuh diendus dekat banget, dekat gitu, sampai kepentok hidung gitu, nyonyor mulut kita. Tapi saat orang yang paham begitu digebuk dikit, ini dia nih kopior. Betul kan? Begitu dibengkek, ya terserah dia mau manis mau kagak, orang dia milih, ngapa lu yang pada repot sih? Lah yang bengkek dia, lu yang repot. Perempuan coba dong ambil ilmunya yang kayak begitu tuh. Kenapa? Kehormatan kejaga. Neng, bukan nenek. Yang gue tanya, yang gue panggil neng. Neng, maafin ya neng, jangan percaya layuan laki-laki. Laki-laki mah laki-laki apa? Sorry brother, emang kenyataannya laki kan gak bisa ngeliat jidat bening dikit, dipoles dikit, hayu aja neng. Ya pok ya, bener ya bu ya. Makanya lu dandan kalau mau dilirik, lu dandannya cuman kondangan. Ciri-ciri istri soleha, orang yang punya kasih sayang sama suami, dia ridho dandan kapanpun buat suaminya. Lu giliran diomongin begini diem. Kayaknya gue nggak boleh belain laki banget gitu bang. Bu, minimal lipstick tuh pakai lipstick, lu jadi nggak pucet-pucet amat. Mohon maaf, udah bibir ungu, nggak ada merah-merahnya. Lu senyum, laki lu juga takut. Apalagi kalau udah malam, mau bangun tidur tahajud, ngelihat istri baru keluar kamar mandi sambil senyum, abang bangun, loncat tuh laki lu.
Disangka memedi. Bu, dandan. Ciri-ciri orang yang Allah curahkan rahmat di dalam hatinya seorang istri, dia berani dandan untuk suaminya. Yang kedua, bang, cari rezeki yang halal bang. Ya, jauhin judi online. Gue jujur aja dah, gue gedek kalau orang udah main judi, gedek gue. Itu orang paling blow on dunia akhirat, paling blow on. Main koprok aja blow onin, apalagi yang main sistem. Emang on sistem, lu yang masang, lu blow on. Lu sekali kena, 2 kali kena, 3 kali sampai mati, lu nggak bakal kena lagi. Main judi koprok, lu tau judi koprok? Yang pakai batok kelapa digocok pakai dadu. Tahu nggak? Ya, tadi pura-pura lu kagak tahu. Begitu gue telitiin lu paham. Kita main judi koprok aja dibohongin. Coba lihat orang main judi koprok, ada yang pulang menang. Nah lu mantan semua. Lu jawabnya kompak banget. Enggak. Coba lihat orang main judi koprok, main siang main malam. Lu pantesan lu sering banget ke pasar malam. Oh gue tahu berarti nih. Orang yang namanya kalau udah kena main judi nggak bakal ada obat bang. Obatnya nggak ada kecuali taubatan nasuha. Orang main judi sekaya apapun akan hancur. Kekayaannya akan hancur, akan habis. Walaupun kekayaannya sebesar gunung, akan menjadi lembah yang nggak ada manfaatnya. Ya orang main judi anak terbengkalai. Orang yang main judi rumah tangga bakal hancur. Orang yang main judi satu sama lain saling hatinya nggak baik antara satu dengan yang lain. Jauhin. Abang cari rezeki yang halal. Nabi Muhammad pedagang bang. Nabi Muhammad orang yang tahu bagaimana caranya menafkahi keluarga itu Rasulullah bang. Nabi Muhammad ini semua lini paling paham. Profesor, doktor, insinyur, semua titel ada sama Nabi. Yang ketiga buat adik-adik, Maulid Nabi kita diajarin. Rasulullah tuh dalam kandungan udah ngajarin kita banyak banget. Yang pertama, Rasulullah saat ada di dalam kandungan seorang ibu yang rahimnya diharamkan oleh Allah untuk terjilat api neraka. Rahim yang disucikan oleh Allah. Ibu yang pastinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang tua yang dipilih oleh Allah. Saat Rasulullah di dalam kandungan, Siti Aminah ditanya sama tetangga-tetangganya, "Wahai Aminah, aku tidak lihat engkau dalam keadaan terbeban. Aku tidak melihat engkau dalam keadaan lelah. Bagaimana kandunganmu seperti apa untukmu?" Apa jawabannya? "Aku tidak merasakan, aku hanya mendapatkan keringanan aja." Apa manfaat dari kisah ini? Nabi Muhammad di dalam kandungan udah tahu adab kepada orang tuanya. Nabi Muhammad tahu orang yang beradab. Saat di dalam kandungan, Nabi Muhammad udah tahu caranya berbakti kepada orang tua. Beda sama kita. Baru umur sebulan, 2 minggu di dalam kandungan, ngidam yang kagak-kagak. Gak bisa ngeliat orang pala botak, mencolek aja. Pengen makan mangga muda tapi nyolong beli ogah. Ini Nabi Muhammad dapat ini yang sempurna. Bukan hanya sampai di situ. Saat Rasulullah bayi disusui oleh Siti Halimah, Halimatus Sa'diyah. Siti Halimah mengatakan, "Susu kananku, ASI kananku aku berikan kepada Muhammad, ASI sebelah kiriku aku berikan kepada anak-anakku." Rasulullah disusui di sebelah kanan, diminum sama Rasulullah. Saat susu ASI sebelah kanan habis, pindah ke kiri, Rasulullah nggak minum. Dipindahin lagi ke kanan, diminum. Dipindahin lagi ke kiri, nggak diminum. Apa hikmahnya? Bahwasanya Rasulullah dari bayi tidak pernah memakan hak orang lain. Kita diajarin kayak begitu sama Nabi. Bayinya Nabi udah jadi guru. Woi, Nabi dari bayi udah jadi guru. Jadi orang yang udah jadi guru, bangga kalian menjadi guru. Yang bilang siapa? Guru beban negara. Siapa yang ngomong? Barangan aja. 1 tambah 1 siapa yang ngajarin? Masa iya? Bener nggak bang?
Kita tahu Allah itu Tuhan. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Orang tua siapa? Guru, ibu, madrasah buat anaknya. Betul apa enggak? Handphone jauhin dong dari anak. Udah tahu madrasah, udah bener pangkatnya tinggi. Madrasah anak-anaknya makan handphone, habis mandi handphone, lagi ngobrol sama tetangga handphone, gosip handphone, ngegibah handphone lagi. Jauhin. Nyesel, ibu bakal nyesel. Anak terus-terusan main handphone, ibu bapak bakal nyesel. Dia nggak bakal nurut sama orang tua, dia bakal cuek sama orang tuanya, tapi dia bakal nurut sama handphone. Lagi apaan sih lu, buat apaan tuh anak dikasih handphone mulu, mau ngapain? Biar apa? Biar apa? Biar apa? Gue lagi ngomel ini. Jangan cengenges lu. Hahaha. Biar apa itu anak dikasih handphone mulu? Rifki kasih amalan biar anak anteng, mau apa kagak? Cekek. Mana ada pak anak kecil anteng? Cari. Ini maaf buat DKM masjid. Coba lihat kalau anak-anak lagi pada sholat, waktunya maghrib, lari-larian apa diem? Itu anak kecil. Tapi tolong jangan diusir. Anak kecil kalau lagi sholat jangan diusir pak, jangan disentil, apalagi digebok. Bukan kan gitu ya, berisik lu. Jangan. Ya anak-anak maafin ya bu, pak, maafin DKM, maafin Rifki minta ridho, minta maaf Pak Kiai, minta maaf, tolong sampein ke anggotanya, minta ridho. Anak kecil kalau datang ke masjid dia lari-larian, dia main, wajar. Rumahnya itu sempit, ngelihat masjid lega. Selama dia nggak main futsal di dalam masjid nggak apa-apa. Lah benar. Yang penting dia kan nggak main sepeda di dalam masjid. Betul nggak? Lebiharin aja bib, maafin bib. Anak kecil kalau lagi sholat bib pada berisik bib. Kita pada sholatnya kagak ada yang khusyuk. Pak, bapak, lu mau sholat di dalam goa juga nggak bakal khusyuk pak. Kita nih sholat di dalam hutan sekalipun nggak bakal khusyuk. Kenapa? Karena otak kita udah terkontaminasi. Royko, Masako, Sasa. Lah emang bener. Mana ada? Coba di sini umur yang 70 tahun ada? Ada nggak? Coba Rifki mau tanya, pernah selama 70 tahun sholatnya khusyuk? Gak susah. Gua aja kagak bisa-bisa. Susah bang, bener. Kenapa orang yang sholatnya susah khusyuk? Karena pikirannya kemana-mana. Kontrakan, cicilan motor, tadi sepatu, sendal, ya hilang dah, ya hilang dah. Ben aja lo, pada pulang aja, pulang lo terus aja lo, belum ngaji belum selesai udah perbangun aja. Ben aja, gue sumpahin aja, biarin aja lo, gue sumpahin, sendal lo pada hilang, pulang pada nyokor lo, gue datang jauh-jauh lo pada main ngayap-ngayap aja lo. Gue sakit-sakit datang kemari juga gue hayu aja. Giliran gue nyampe gue tinggal begitu aja, gue capek. Maafin ya bang, bercanda ya bang. Abang mau pulang aja biar cepet selesai acaranya. Ini dari sini saya masih acara lagi ke Senayan bu. Tahu Senayan? Tahu? Oh no. Mana? Lu taunya Puri Kembangan. Oh no. Gebek. Ya iya, lu cari menggebek. GBK. Apa lo kalau lu ngomong orang Betawi apa? Gebek. Kalau orang Medan sebutnya GBK. Hah? Kalau kita Betawi. Mulai sekarang, lu mau lari di mana? Gebek. Sallu ala Muhammad. Bang, Pak, Nabi itu diutus sama Allah bikin senang orang. Ya Pak ya. Nabi diutus sama Allah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi ini hari kita kumpul acara maulid gembira, wajar. Senang hatinya lepas, senang, wajar. Kenapa? Allah ridho. Nabi senang.
mohon maaf, maafin. Di pulang dari sini, insya Allah pikiran banyak. Lu mau kemana lagi sih? Lenjeh banget lu, lenjeh. Atuh udah tegur, atuh lagi minta tegur, cari perhatian banget lu ah. Selama ini emang gue kurang apa? Tanya gue makan udah kagak, apa juga kagak. Sekarang main tinggalin aja. Perempuan emang begitu, pantas orang gila banyak yang laki. Bener bang, emang kenapa? Emang perempuan banyak kasih PHP. Ini hari dia ngomong sama Bambang, besok ngomong sama Ujang. Ini hari makan sama Bambang, besok jalannya sama Ujang lagi. Emang begitu kan lu? Begitu kan? Apa terbalik? Heh, mohon maaf, es kemong pakai roti kalau ngomong hati-hati. Sorry brother, keterpasan. Gue mantan palang pintu, sekarang jadi palang rel. Oke, nggak apa-apa ya, maafin ya Pak Kiai. Lagi sampai suruh ngundang ambil PA. Bang, dia tadi bilang apa ya? Terbalik. Gue mau nyanyiin lo lagu Tebolak Balik. Lu dengerin cerita tuh lagu. Yang berubah siapa? Laki apa perempuan? Ya, dulu lu yang dikepang 2, sekarang rambut merah-merah. Siapa yang berubah? Ya, kita mah laki nggak pernah berubah, Bang. Masuk nggak? Masuk. Bang, mohon maaf, Bu. Imam Ghazali udah atur di dalam kitabnya. Setiap laki-laki Allah kasih 99 akal, Bu. Perempuan akal cuma sebiji-bijinya. Bener bang, cuman satu akalnya. Anak ada perempuan ini punya akal, nggak ada, makanya punya duit habis. Kalau kita punya duit nyimpan, kenapa mikir buat besok akal main. Tapi kita duit 100.000 bisa jadi 100 juta, itu kita bang yang punya. Tapi kalau wah diceraiin kita. Lah, kita ngomong alal hak aja bang. Kita pernah ngadepin corona, pernah. Waktu zaman corona, tingkat perceraian tinggi apa rendah? Tinggi. Siapa rata-rata yang gugat cerai? Gue nggak ngomong ya. Emang kenyataannya kok. Kenapa? Makanya Allah bilang Pak, jaga perempuan kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jaga otak dia, jaga hati dia, jaga perasaannya. Karena tugas laki-laki ngejagain. Bini kita bukan babu bang. Bang, mohon maaf. Abang mau terima mau kagak, bodo amat gua. Orang habis ini gua pulang yang ribut elu. Lah gua mah pulang tidur. Bang, masak bukan kewajiban istri, Bang. Biar sadar kita, biar sadar. Nyuci bukan kewajiban istri, Bang. Nyapu ngepel bukan kewajiban istri. Boleh tanya kiai, ulama, ustadz, tanya. Bukan kewajibannya. Kewajiban seorang istri itu cuma Allah catat lewat lisan Nabi, dikatakan wajib taat kepada Allah, dan seorang istri wajib taat kepada suami. Cuman itu kuncinya. Jadi ibu kalau disuruh masak sama suami masak, lo disuruh nyapu, lo disuruh nyuci, lo disuruh ngepel. Itu bukan suatu kewajiban, Bu, tapi buah ketaatan. Itu adabnya seorang istri kepada suami. Lu santai dulu, brother. Lu jangan emosi dulu sama gua. Yang ceramah laki. Masa iya gua mau jatuhin harkat martabat seorang laki-laki? Gak mungkin. Tenang aja lu. Tenang aja. Gua tahu bang. Gua ngomong begini bang. Gua cuma nyampe di isi hati lu bang. Mohon maaf bang. Nih abang lu diamnya aja gua ngeliat tekanan lu gede banget bang. Sumpah. Bener bang. Bu, ibu mau nyenengin suami mau. Ada timbul rahmat di dalam hati mau nggak? Nih lu dengerin nih keinginan laki-laki. Biar lu denger ya. Dengerin nih. Hoi, dengerin. Lu ngapa latah bu ya? Yang bener.
Lu kok begitu tadi? Coba saya minta satu yang begini, saya bungkus bawa pulang boleh? Pak, jawab yang jujur ya. Biar dia dengar nih Pak. Ini kadang kalau urusan begini dia budek Pak. Tolong jawab yang jujur. Pak, duduk di samping istri udah dandan cantik, seneng apa enggak? Dengar? Dengar nggak lu? Nggak dengar? Gue ulang. Lu jawab yang kenceng. Lagi jadi laki suara lembek banget lu. Bang, lu duduk samping istri cantik dandan, seneng apa kagak? Lu duduk di samping istri udah cantik, udah dandan, kecium wangi, seneng apa kagak? Modalin. Emang dia pakai bedak apa segitiga biru? Itu muka apa adonan nastar? Bener bukan? Ya minimal skintific lah. Kalau rahmat Allah ini ada, ini udah saya omongin dari tadi, ini udah dijalanin, aman rumah tangga. Lu ngapa sih bang? Lu berisik amat lu bang, yang belakang lu bang. Oi, lu mau ngomong lu sini? Ngoceh bae lu. Bu, sayangin bapak ya. Siti Aisyah sayangnya sama Nabi luar biasa bu. Ya iyalah, itu kan Nabi. Mohon maaf, istri suami kita sholat, suami kita baca Quran, suami kita majlis, apa kurangnya? Nyari duit iya, nggak banyak tapi rezekinya berkah. Mau kurang yang bagaimana lagi? Mau cari yang lebih, maafin, dunia nggak bakal habis. Lu minta 1, besok 2, minta lagi 4, minta lagi 8, nggak bakal habis. Handphone aja berubah bu. Handphone aja tiap tahun ada yang baru. Bapak mau baru? Gua cuma nanya doang. Bapak mau yang baru? Saya kasih clue-nya, mau? Boleh saya kasih clue-nya? Pernah di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim pernah main ke rumahnya Nabi Ismail, silaturahmi kepada anaknya. Saat datang ke rumah Nabi Ismail, diketok pintunya, assalamualaikum ya ahlal bait. Alaikassalam. Yang keluar suaranya perempuan, gak dibukain pintu. Tuh istri begitu. Laki nggak ada, siapapun yang assalamualaikum jangan bukain pintu. Bib, soalnya COD. Gue udah tahu, tanyanya juga pas itu. Lu usahain COD-nya pas yang datang pas laki lu di rumah. Jadi lu nggak check out tiap hari. Gue kasih ringan doang ini. Kalau sekiranya 3 hari nyampe, Kemis lu beli, Jumat, Sabtu, Minggu nyampe, ada nggak laki lu? Yang bayar siapa? Itu kan untungnya. Ini gue ngajarin maksudnya, lu biar paham ngapa. Pak, Nabi Ibrahim ketok pintu, yang buka, yang nyaut istrinya Nabi Ismail. Lu mau foto? Jangan lagi mangap, lu mau foto cepetan, gue lagi senyum nih. Kebiasaan bukan foto pak, gue lagi pak. Orang sangka gue habis kelolodan nih. Lu kalau mau moto ngomong, Bib, pose. Gitu kan gue enak ngomongnya. Kalau ngomong senyum-senyum gitu foto. Jangan gue lagi beberekan aja, sangkanya tuh Habib lagi ngomelin jamaah. Sekarang mah kagak bisa ngeliat mimik muka, beda. Habib gedek sama pribumi. Ada aja lagi aja. Bang, Nabi Ibrahim gak kelar-kelar ini cerita. Nabi Ibrahim ketok rumah, yang suaranya keluar istrinya. Ditanya, Ibrahimnya ada? Ibrahimnya nggak ada. Ditanya, bagaimana kehidupan Ismail? Ismailnya ada, Ismailnya nggak ada ya katanya. Gimana kehidupan Ismail? Istrinya bilang apa? Payah, ibadah doang, rezeki kagak. Duit tiap pulang kagak pernah bawa, percis kayak orang Cipondo. Kalau ngomong begitu tuh bininya tuh. Ih, lu bang,
Pulang gini hari duit kagak lu gablok apa-apa lu. Ih lu mah gitu, ih parah lu mah. Terus bang, oh begitu, salam sama Ismail, tolong sampaikan nama Ismail, suruh ganti kusen pintu depan. Pulang Nabi Ismail, dia tanya, wahai istriku, gimana kabar hari ini? Baik. Ada tamu nggak hari ini? Ada. Siapa? Ibrahim. Dia nggak tahu Ibrahim mertuanya. Ini bini nggak tahu kalau Nabi Ibrahim itu adalah mertuanya. Apa katanya? Langsung tegap Nabi Ismail. Ada apa yang perlu diperintahkan dari dia? Apa jawabannya? Iya, tadi Ibrahim cuma ngomong suruh ganti kusen pintu depan. Itu wajah Nabi Ismail marah pak. Wajahnya memerah, mata memerah dan mengatakan, mulai hari ini aku ceraikan engkau. Tuh, Nabi Ismail dengar apa kata orang tua. Makanya kalau punya istri tukang ngomel bikin sakit hati, lu jangan main-main, gue ganti kusen pintu depan lu. Ancem pak. Mau lu diganti kusen pintu depan lu. Tuh cluenya pak. Jadi besok kalau ngomel-ngomel, maafin. Lagi juga perempuan kalau ngomel sama lakinya, rugi. Apalagi ngelihat seorang suami yang punya jenggot. Ini nih, Bu maaf. Itu patwal gua tuh. Kemana-mana gue ada aja, tapi yang paling bikin repot dia. Ada aja gitu kerjanya, ngegeledak lah, kesandung lah. Ngawal gue pakai helm, duduk-duduk, jongkok-jongkok, kan gue kesundul-sundul. Patwal PA. Dia maunya ngawal, turun buka dulu dong helmnya, taruh di motor. Ini masih ngiket di leher. Hier, kasih jalan, gue disundul-sundul. Itu kalau lihat dari belakang percis, gue kayak cupang lagi dikedokin gue. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau aja di rumah tangga rahmat Allah udah turunin, dijaga baik-baik, tinggal adab. Ini kalau kita ngebahas adabnya Nabi ini nggak bakal selesai nih kita sejam, seminggu nggak bakal, setahun nggak bakal. Sampai Imam Haddad mengatakan, jika dunia bumi ini adalah kertas, lautan adalah tinta. Setiap apa yang kita ambil tinta di lautan tersebut, kita untuk mencatat luas kertas di bumi tentang kebaikan akhlak, kebaikan kemuliaan, keagungan Nabi. Wallahi sampai laut habis nggak akan pernah cukup kita menyelesaikan cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ayo kita rubah dari rumah tangga kita dulu. Kalau rumah tangga kitanya udah baik, rahmat Allah turun. Itu buat orang-orang yang ibadah. Suami ibadah, istri ibadah, anak ibadah, enak, sejuk. Setiap malam Jumat, buka pintu kamar maghrib, lihat anak. Ya Allah, lagi baca Yasin. Yang satu lagi baca ratib. Buka satu anak, lagi baca waqiah. Bapak lagi di atas sejadah sambil muterin tasbih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sambil zikir kepada Allah. Tinggal istrinya begitu saat udah ngoreksi anak suami, dia duduk pegang remote, dengerin pengajian yang ada di Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Lu suudon aja. Emang ada apa sih dengan remote? Coba kalau rumah tangga begitu enak kagak? Adem kagak? Mungkin gak ada keributan. Ini yang bakal hilang. Yang pertama, orang kalau ibadah di dalam rumah, rahmat Allah diturunkan di dalam rumah, di rumah tangga kita, insya Allah masalah besar jadi kecil. Masalah kecil jadi hilang. Lu masalah gede jadi kecil, masalah kecil jadi gede. Lu namanya rumah tangganya kiamat kubro. Kalau rahmat Allah udah turun, masalah apapun rumah tangga mah kecil, gak ada apa-apanya. Bagaimana dengan yang adanya Nabi Muhammad SAW? Ujian dalam hidup kita gak seberapa bang.
Nggak seberapa. Kita nggak sampai diboikot, nggak sampai terusir. Nabi sampai terusir bang, sampai ke Madinah, sampai disuruh hijrah sama Allah. Allah yang perintahin dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah. Allah jaga dengan caranya Allah. Contoh Nabi ini gede buat kita. Nabi nurut apa yang diinginkan Allah. Disuruh pindah ke Taif, jalan. Ternyata yang dapat akhirnya apa? Batu, kotoran, ditendang, anak panah. Tapi itu buah ujiannya. Ada Nabi ngeluh sama Allah? Enggak. Sampai malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, mereka sudah jahat kepadamu. Bilang kepada Allah, minta kepada Allah, jika Taif ini mau dihancurkan, aku akan ambil gunung, aku tibankan Taif ini. Apa jawaban Nabi? Jangan wahai Jibril, mereka belum mengenal Allah, mereka belum mengenalku, katanya. Sampai dikatakan lagi, ya udah minta sekarang. Aku masih berharap kalau mereka tidak beriman kepadaku, aku masih berharap anak cucu mereka akan beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, katanya. Ini Nabi ujiannya gede. Kita ujiannya apa sih dalam hidup? Nabi yang nanggung bang beban hidup kita, bu. Nabi yang nggak nanggung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Coba kita lihat, beban umatnya dipikul sama nabinya. Kita yang bikin dosa, Nabi yang minta maaf. Kita yang bikin dosa, Nabi yang mohon ampunan. Yang bikin dosa kita umatnya. Tapi Nabi nggak pernah lepas mengatakan Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad SAW. Nggak malu kita. Salat kita iya, kadang kagak. Kita kalau lagi butuh sama Allah pengennya buru-buru banget dikabulin. Giliran Allah cuma satu minta kita, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah cuma suruh satu, kita ibadah doang. Ibadah. Tapi apa yang kita lakuin? Ibadah nggak mau, cari rezeki getol banget. Subuh udah keluar, balik lagi subuh. Duit dapat segitu-gitunya. Jangan salahin Allah, yaitu bang rezeki yang cukupnya. Jangan punya hati iri sama orang lain. Orang lain kaya, kita hidup begini. Tuh coba ya, ini kayaknya Allah nggak adil nih. Kita sholat, kita apa, tapi rezeki kita begitu. Tentu tetangga kita sholat kagak, ngaji kagak, dekat kagak, apa kagak, semuanya jadi kaya aja. Jangan punya pikiran. Lagi juga mohon maaf, kita kekayaan kita disimpan sama Allah ntar di yaumil kiamah, di dalam sorga dijajarin kekayaan kita. Lo mau kaya hidup di dunia apa kaya di akhirat? Ih, kalau gue mau dunia akhirat, lu jangan ikut-ikut ya. Udah tadi lu akhirat aja. Orang di mana-mana mah pengennya enak aja hidupnya, betul nggak? Makanya di setiap doa yang kita minta cuma rezeki doang. Nabi bilang apa? Kalau orang selesai sholat berdoa kepada Allah cuma minta rezeki, ya Allah, kecil bagi Allah, rugi. Orang yang sia-sia yang mintanya cuma minta urusan rezeki, rugi. Orang selesai sholat kalau dia minta hidayah sama Allah, itu doa yang paling mahal. Mintanya hidayah, ya Allah, berikan kami taufik dan hidayah. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami. Ya Allah, berikan kekuatan untuk kami terus beribadah kepadamu. Itu yang diminta sama Allah. Ini yang diminta rezeki. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Lagi lu buat apaan sih rezeki banyak-banyak? Buat apa? Bang, lu rezeki banyak buat apa? Haji. Lu umroh. Oh no. Apa? Sedekah. Semuanya baik-baik jawabannya. Kalau ditanya urusan begini nih, kalau punya rezeki banyak buat apa? Buat haji, buat umroh, buat sedekah, buat bantuin orang. Baik, semua jawabannya baik bang. Lagi ngapain sih lu jawabannya baik-baik, ngapain sih? Lo tau nggak kenapa itu? Kalau kita ditanya urusan segitu, yang dijawab baik semuanya. Karena duitnya nggak ada. Emang bener bang, kalau duit ada beda. Perempuan ini begini nih. Skincare banyak di selemari. Tuh kalau duitnya banyak tuh bang.
Laki kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Itu kalau lagi banyak duit. Allahumma, nih malam doa kita dikabulin, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget kagak lu? Kena jantung, mati. Manfaat itu duitnya? Kagak. Makanya mintanya, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Itu mintanya. Selesai sholat minta lagi, ya Allah. Apalagi selesai rezeki? Apa? Sehat itu rezeki, sakit itu rezeki. Entah gue tampol lu. Apa bang? Selesai itu minta rezeki itu. Apa yang kedua? Panjang umur. Panjang. Ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur. Yang lain mati lo doang sendirian mau. Mandi sendiri, kain kafan sendiri, gelinding sendiri, nguruk sendiri. Kagak enak bang, umur panjang-panjang. Mohon maaf. RW deh RW. Pak RW. Mana? Nggak ada. Pejabat giliran acara majlis susah banget datangnya.
Makanya pejabat-pejabat yang begini-gini nih Allah cabut keberkahannya. Giliran ngaji males, giliran minta suara cepet banget. Pilih gua ya, lu ntar dapat sekian ya. Giliran ngaji pulang besok alasan ngantor, padahal sampai kantor juga tidur. Joget-joget. Begitu kan pejabat kan begitu ya. Udah enak aja jadi kita mah. Yang paling dekat sama RT apa? RT-nya nggak ada juga nih. RT nggak ada juga. RW nggak ada, RT nggak ada, lurah nggak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Tapi tadi datang, ya tetap aja nggak dapat berkahnya. Orang kagak habis. Mah DKM aja dah. Kiai minta ridho, minta maaf. Kiai kenal sama Pak Lurah kan ya? Kenal ya. Rifki jadi orang Cipondoh boleh nggak kira-kira? Tetanggaan kita di sini gitu. Tapi jadi lu yang boleh. Emang gue beli rumahnya patungan sama lu. Tapi Kiai Rifki minta maaf. Rifki pindah ke rumah, pengen punya KTP alamat baru. Bisa dibantuin nggak Pak Kiai? Bisa. Bisa. Tapi Rifki mau butuhnya cepet. Karena Rifki mau berangkat umroh bikin paspor. Yang sehari jadi bisa kagak tuh ya? Ya namanya Pak DKM. Bisa dibantu. Gampang. Bisa diatur. Keluar cepet bisa. Kok bisa? Kenapa? Ada orang dalam. Ada orang dalam. Pak DKM kenal sama Pak Lurah, Pak Lurah kenal sama Pak DKM. Kalau ini udah saling kenal, apa juga dibutuhin, insya Allah mah gampang. Kenapa? Kita butuh sama sorga, butuh apa kagak? Kalau butuh sama sorga, cari dong orang dalam. Lu emang siapa? Ngaji kagak, sholat males, ama suami bengis. Kalau ngomong mata-mata melotot. Ada di sini bang, istri yang ngomong melotot ada. Colok matanya. Mohon maaf kalau kita mau sorga deketin dong orang dalamnya. Siapa orang dalamnya? Ini yang kita lagi rayain maulidnya. Nabi ini mau orang dalamnya kita. Kita orang yang blow on dalam ibadah. Kita nggak bisa amalan-amalan kebaikan yang sempurna. Tapi Nabi dapat menamengin diri kita saat nanti di hadapan Allah. Makanya perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau udah sholawat hati tenang, pikiran adem ya. Sholat kita pengen aja bawaannya pengen besok sholat, pengen besok sholat. Ini masjid mudah-mudahan makin tambah makmur. Ini masjid makin tambah berkah. Allah keluarin orang-orang yang Allah berikan hidayah. Amin ya Rabbal. Sekarang Rifki mau ngajak baca sholawat, mau apa kagak? Jawabnya yang keras ya. Bacanya yang keras. Sholawat Bushra hafal nggak? Sholawat Bushra hafal nggak? Sama satu lagi, nih Rifki sama teman-teman tim multimedia mengeluarkan kalender 2026. Penjualan kalender ini semua kita akan berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk pembangunan, untuk makannya, untuk kebutuhan mereka kehidupannya sehari-hari. Pure 100% apa yang akan dikeluarkan di hari ini, apa yang dibeli dari kalian, kita akan sampaikan lagi kepada mereka seluruhnya. Mudah-mudahan ini jadi satu amalan kebaikan. Bib, berapa harganya? Sengaja Rifki jual harganya mahal, 50.000. Kenapa? Orang yang mau ngebantu orang lain biasanya berat, seton. Ngapain lu 50.000? Mendingan beli Sampurna Mil, mendingan beli Marlboro, Samsung, nggak gitu-gitu amat. Ya, kenapa? Kalau kita bisa buat ngurusin saudara kita lain, ngebantuin, Allah bakal bantuin kehidupan kita dunia sampai akhirat. Insya Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa Allah
وطالبتنا في يومنا هذا إلا يوم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها بيدي الأبدان وشفيا ونور الأبصار وديانها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد ونور وديائها وعلى آله وسلم على سيدنا محمد بالقلوب Bang Son, minta ridho, minta maaf. Yang enak ngapain? Kita masih ada 12 jadwal bang. Nih anak-anak kesian suaranya pada ngeden-ngeden. Ya bang ya, tolong banget yang enak aja biar semuanya senang sholawat sama Nabi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina kurang keras watan bil qurbu wa tulalu wa husnul wa yustashqal biwadil gharib wa آله وصحبه في كل لمحة صلوا على محمد ونفس بهداني كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد وأجمعين وعلمين صلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد ظالمين الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله
Sama-sama.
في آفات يجي يا أحيل الجود Iku saking ulama اشفع لنا يا رسول الله لك شافعت يا رسول الله انظر إلينا يا رب انظر إلينا إلى الرحمة يا أحيلان والكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم
Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala fi ilmillah. Rasulullah. Sama-sama semuanya, mudah-mudahan berkah salawat badar, semua hajat kita dikabulin sama Allah. Salatullah, salamullah. Salat Salatullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah semua sama-sama yang keras bagi Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah ala yasin
Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Ala Yasin Habibillah. Semua sama-sama yang gerak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa maulana adada ma fi ilmillah daiman bidawamul Allahumma Sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah bidawami mulkillahi iwa bandem ono iwa sepat percuma ganteng ora gelem salat iwa hiu iwa papa percuma ayu ora gelem salat Allahumma Cipondoh luar biasa Sayyidina Muhammadin adadama Adadama fil milah Salatan bidawah Bidawah Semuanya suaranya keras yuk semua lontong tahu lontong sate mending solawat ben adem atine bonus wa ekan lontong tahu lontong sate bonus wa ekan temna Sayyidina Muhammadin adadama fi ilmil lahi salatan daimatan nabi dawa bimulkillahi Allah الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة أعوذ بالله أيها الحاضرون jamaah rahimakumullah, atas nama diri Al-Faqir Rifqi Al-Adrus, apabila ada bahasa kami yang kurang berkenan di dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila ada ilmu yang datang yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا على محمد. Halo. Mana ini Habib? Nabi Muhammadin. Ya, alhamdulillah kita doakan Al Habib Rifki Al Idrus selalu Allah berikan kesehatan, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Diistiqomahkan dalam dakwahnya, amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan doa, tapi gimana ini? Karena doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Sujai MM. Sallu ala Muhammad. Ila hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dawahum fi subhanakallahumma wa tahiyyati wassalam. Wa hidahum alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Sebelum kami tutup ada undangan. Lupa lagi tuh. Ada undangan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Jami Baitur Rahim di Kampung Bulak, Cipondoh Makmur ya. Insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Abdurrahman Soheh, Al Habib Toha bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, juga Qori Muhammad Warhan. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya, amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia dan DKM Masjid As-Solihin mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Hanya ini yang bisa kami berikan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Kami tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.